Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama Alifah Mukarramah, NIM 24222 012002, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah hidrolika dengan judul aliran kritis dan aliran seragam. Sungai adalah sebuah sistem alur alam yang secara menerus menyesuaikan dirinya terhadap perubahan lingkungan sekitarnya dalam bentuk aksi dan reaksi. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan sekitar ini bisa berjalan pelan, tak terlihat, dan berjangka panjang, atau bisa juga berjalan dengan sangat cepat dan mendadak. Dampak dari perubahan yang terjadi di sungai tidak hanya terjadi lokal, tapi bisa jauh ke hulu dan ke hilir. Penyesuaian atas aksi terhadap sungai dapat berdampak pada perubahan tampang melintang, kemiringan memanjang, sinusitas, bentuk palung, kecepatan air, nilai keselarasan tebing, dan dasar sungai dalam tampang memanjang, tergantung jenis dan intensitas dampak. Setelah terjadi dampak itu, sungai akan memulihkan dirinya ke kondisi keseimbangan yang dapat berlangsung cepat dalam beberapa minggu atau juga dapat berlangsung beberapa lama, beberapa puluh tahun. Ini ada jenisnya. Pertama itu aliran terbuka. Aliran terbuka mempunyai permukaan bebas, disebut aliran permukaan bebas, free surface flow, atau aliran saluran terbuka, open channel flow. Permukaan bebas mempunyai tekanan sama dengan tekanan atmosfer setempat. Jika pada aliran tidak terdapat permukaan bebas dan aliran dalam saluran penuh, aliran yang terjadi disebut aliran dalam pipa atau aliran tekanan atau aliran tertekan. Air yang mengalir pada sungai mempunyai bidang kontak hanya pada dinding dan dasar sungai. Aliran permukaan bebas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe bergantung kriteria yang digunakan. Pertama, berdasarkan perubahan kedalaman atau kecepatan mengikuti fungsi waktu, aliran dibedakan menjadi aliran permanen atau aliran steady dan aliran tidak permanen atau unsteady. Sementara itu, berdasarkan fungsi aliran dibedakan menjadi aliran seragam atau aliran uniform dan aliran tidak seragam, yaitu non-uniform. Adapun berdasarkan energinya, ada aliran kritis, aliran subkritis, dan aliran superkritis. Nah, ini kita lebih memperkecil lagi untuk pembahasan kali ini untuk membahas aliran kritis. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui aliran yang berdasarkan energi itu ada 3. Itu ada aliran subkritis, aliran kritis, dan aliran superkritis. Aliran subkritis di mana kedalaman air lebih besar daripada kecepatan aliran rendah. Semua riak yang timbul dapat bergerak melawan arus apabila bilangan lebih kecil dari 1, FR-nya itu kurang dari 1. Kemudian ini aliran kritis. Nah, aliran kritis itu aliran yang mengalami gangguan permukaan seperti yang diakibatkan oleh riak yang terjadi karena batu yang dilempar ke dalam sungai tidak akan bergerak menyebar melawan arus. Aliran dapat dikategorikan aliran kritis apabila bilangan flow rate memiliki nilai yang sama dengan 1, FR-nya itu sama dengan 1. Adapun aliran superkritis, yaitu aliran dengan kedalaman relatif lebih kecil dan kecepatan relatif tinggi. Segala riak yang ditimbulkan dari suatu gangguan adalah mengikuti arah arus. Apabila bilangan flow rate ini lebih besar dari 1, nah ini aliran itu disebut aliran superkritis apabila FR itu lebih dari 1. Nah, untuk parameter yang menentukan ketiga jenis aliran tersebut itu adalah perbandingan antara gaya gravitasi, gaya inersia, dan dinyatakan dalam bilangan flow rate. Dengan rumus FR sama dengan V per akar dari G dikali R, atau FR sama dengan V per akar dari gravitasi dikali D. Adapun rumus Manning di sini yaitu 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah.
Sekarang untuk pembahasan lebih lanjut tentang aliran kritis yang akan kita bahas sama-sama. Aliran kritis atau critical flow diaplikasikan untuk berbagai keperluan terutama dalam bidang teknik sipil dan teknik mesin. Secara umum, aliran kritis digunakan untuk menentukan dimensi bangunan ukur debit, memahami perilaku aliran fluida dalam sistem, dan menganalisis stabilitas serta kekuatan struktur. Nah, berikut beberapa penerapan aliran kritis secara lebih rinci. Yang pertama itu pada perencanaan dan desain saluran terbuka. Aliran kritis digunakan dalam perencanaan dan desain saluran terbuka seperti sungai buatan atau saluran irigasi. Aliran kritis menjadi acuan dalam menentukan dimensi saluran agar saluran debit air yang mengalir sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, perhitungan debit aliran. Pada kondisi aliran kritis, debit aliran dapat dihitung dengan lebih mudah karena memiliki hubungan yang jelas dengan kedalaman aliran dan karakteristik saluran. Hal ini penting untuk berbagai aplikasi seperti pengukuran debit air pada bendungan atau saluran irigasi. Kemudian yang ketiga itu pada analisis kestabilan struktur. Aliran kritis juga penting dalam analisis kestabilan struktur yang berhubungan dengan aliran fluida seperti bendungan atau gorong-gorong. Memahami perilaku aliran pada kondisi kritis membantu dalam merancang struktur yang aman dan stabil. Yang keempat, aplikasi aliran kritis dalam bidang industri. Nah, itu terutama di bidang perkembangan tenaga dan industri proses kimia. Pengetahuan tentang aliran kritis untuk menjaga keselamatan dan kinerja sistem. Yang kelima, itu penentuan kedalaman kritis. Aliran kritis ditandai dengan kedalaman aliran di mana energi spesifiknya minimum. Dengan mengetahui kedalaman kritis, dapat ditentukan kondisi aliran yang optimal untuk berbagai aplikasi seperti desain saluran atau pengukuran debit. Yang keenam, penerapan dalam perhitungan hidrologi. Aliran kritis juga digunakan dalam perhitungan hidrologi seperti dalam analisis hidrograf dan aliran dasar. Nah, analisis aliran kritis ini merupakan konsep penting dalam mekanika fluida yang membantu dalam berbagai perhitungan dan analisis yang berkaitan dengan aliran fluida. Pemahaman tentang aliran kritis memungkinkan perancangan sistem yang lebih efisien dan aman, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam berbagai aplikasi. Yang kedua, kita membahas aliran seragam. Nah, aliran seragam itu aliran ununiform flow. Apabila tidak ada perubahan besar dan arah kecepatan dari satu titik ke titik lain sepanjang aliran. Aliran uniform dapat dikatakan sebagai aliran yang luas penampang melintang basahnya, tidak berupa dalam fungsi jarak, dan kemiringan dasarnya juga tetap. Kecepatan aliran sepanjang aliran itu tetap. Pada aliran seragam, distribusi tekanan adalah hidrostatis dan gaya-gaya yang bekerja pada pias air adalah dalam kondisi seimbang. Keseragaman aliran hanya mungkin terjadi di saluran prismatis. Nah, aliran seragam ini diaplikasikan untuk berbagai perhitungan dalam mekanika fluida, terutama yang berkaitan dengan aliran saluran terbuka seperti sungai, saluran irigasi, atau saluran drainase. Tujuan utama dari penerapan aliran seragam ini untuk menyederhanakan perhitungan dengan mengasumsikan bahwa kedalaman aliran, kecepatan, parameter hidrolik lainnya tidak berubah sepanjang saluran. Penerapan aliran seragam. Yang pertama itu ada pada perhitungan debit aliran. Aliran seragam memungkinkan perhitungan debit aliran yang lebih mudah karena hanya perlu mengetahui satu set parameter aliran. Misalnya, kedalaman dan kecepatan rata-rata untuk seluruh saluran karena dihitung sama. Yang kedua, perencanaan saluran. Aliran seragam digunakan dalam perencanaan saluran untuk menentukan dimensi saluran yang dibutuhkan, seperti lebar, kedalaman, dan kemiringan, agar dapat mengalirkan sejumlah debit air tertentu dengan kecepatan yang diinginkan. Yang ketiga, analisis kestabilan saluran. Aliran seragam juga digunakan untuk menganalisis kestabilan saluran.
terutama dalam kasus saluran yang cenderung mengalami erosi atau sedimentasi. Yang keempat, simulasi aliran. Dalam simulasi aliran, asumsi aliran seragam dapat digunakan untuk menyederhanakan model dan mengurangi kompleksitas perhitungan, terutama pada kasus aliran yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Nah, contoh penerapannya itu untuk penerapan aliran seragam ini pada saluran irigasi, yaitu menentukan ukuran saluran irigasi dan kemiringan yang sesuai agar air dapat mengalir dengan lancar ke lahan pertanian. Kemudian ada di saluran drainase, yaitu merancang sistem drainase untuk membuang air hujan secara efektif dari area perkotaan ke area pemukiman. Yang ketiga ada di sungai, yaitu untuk memperkirakan aliran sungai dan menganalisis dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini di sini ada studi kasus aliran kritis, di mana hitung keadaan kedalaman kritis dan kecepatan aliran pada saluran berbentuk trapesium yang mengalirkan debit sebesar 12 meter kubik per detik jika diketahui lebar dasar saluran 5 meter dan kemiringan talut 1,5. Nah, ini untuk diketahuinya, untuk pembahasannya itu ada 3 metode. Yang pertama itu metode analisis. Pertama-tama, untuk menghitung dengan metode analisis, hitung ZC dengan persamaan ZC sama dengan I debit per akar dari gravitasi. Nah, kemudian sudah didapatkan nilai Z, itu masuk ke fungsi kedalaman aliran, di mana Z sama dengan A akar kali D, di mana A ini merupakan luas penempang. Kemudian sudah didapat nilainya, itu ditaksir di nilai hanya itu sama dengan 1 meter tadi diketahui, dan didapat Z lebih besar atau sama dengan 3,81. Jadi itu tidak memenuhi sehingga harus ditaksir nilai H yang lainnya. Adapun di sini untuk studi kasus tersebut menggunakan metode grafis. Nah, itu penghitungan ZT-nya sama dengan yang tadi rumusnya. Nah, itu sekarang kita menentukan untuk menghitung nilai T, A, D, dan Z. Dengan persamaan di atas dibuat tabel, kemudian digambarkan grafiknya. Nah, grafiknya ini dia semakin besar H, maka semakin besar Z. Nanti ditemukan di titik yang bertemu. Nah, ini dari grafik tersebut ditemukan ZC itu 3,83, diperoleh HC sama dengan 0,78. Kalau yang pakai rumus yang tadi, dia kan ternyata H sama dengan 1 itu belum begitu memenuhi. Jadi kita harus mencoba angka yang lebih dari H atau angka yang kurang dari H. Misalnya angka yang lebih dari 1 atau angka yang lebih dari 1. Itu harus dicoba. Kemudian ini metode yang ketiga, itu ada metode nomogram. Nah, untuk metode nomogram ini, untuk langkah-langkahnya itu pertama-tama menghitung ZC sama dengan yang tadi. Di sini didapatkan 3,831. Kemudian menghitung Z per B pangkat 2,5. Setelah didapatkan itu, plot nilai pada nomogram yang bisa dibaca untuk kurva M sama dengan Z 1,5. Diperoleh Y per B sama dengan 0,155. Kemudian hitung nilai Y dari nilai Y per B sama dengan 0,155. Nah, itu didapatkan hasilnya HC sama dengan 0,772. Kemudian hitung VC dengan persamaan VC sama dengan I per A, di mana AC itu luas penampang kritis, sehingga didapatkan VC di sini 2,524.
untuk pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus pada aliran seragam, di mana sebuah saluran trapesium memiliki data sebagai berikut. Lebar dasar B sama dengan 3, kedalaman air Y sama dengan 1,5 meter, kemiringan dasar saluran dengan S 0,001, koefisien kekasaran maningnya N 0,025, dengan sudut kemiringan dinding saluran Z sama dengan 1. Hitung debit aliran seragam pada saluran tersebut. Nah, pertama-tama itu hitung luas penampang aliran, di mana berbentuk trapesium dengan rumus Y dikali B ditambah Z dikali Y. Nah, ini didapat hanya itu 6,75. Kemudian hitung keliling basahnya, di mana rumusnya itu B ditambah 2 dikali Y akar 1 ditambah Z kuadrat. Nah, di sini hasilnya itu 7,242. Kemudian langkah yang ketiga, hitung jari-jari hidrolik. R sama dengan A per P, di mana itu luas penampang aliran dibagi keliling basah, hasilnya 0,932 meter. Kemudian hitung kecepatan aliran dengan rumus Manning. Nah, rumus Manning yang tadi itu 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. Nah, didapatkan hasilnya itu 1,22 meter per second. Nah, di sini untuk mencari debit itu rumusnya Q sama dengan A dikali V, yaitu 6,75 dikali 1,22, dihasilkan debit sebesar 8,235. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alifa Mukarromah, mahasiswa dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari jo torang kuliah di Unpi Manado dengan akreditasi kampus baik dan akreditasi program studi teknik sipil baik, didukung dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar dan dosen-dosen yang kompeten. Lokasi di Bahu, Manado. Bisa diakses di link di atas untuk info lebih lanjut. And see you.